eh, patokan kita nanti adalah mata normal ya, normal atau istilahnya emetropi. Oke, ada yang masuk. Emetropi itu yang perlu kita ingat adalah berapa titik jauhnya dan berapa titik dekatnya. Nah, itu ya. Untuk orang normal dipatokkan titik jauh itu sama dengan infinity, jauh tak hingga, walaupun pada kenyataannya masih berhingga kok. Dan titik dekat itu biasanya disebutkan nilainya 25 cm, 30, kalau nggak disebutkan dianggap 25. Istilah lain dari titik jauh itu adalah PR, singkatan dari punctum romuntum. Titik dekat itu adalah PP punctum proximum. Supaya gampang bedainnya gini, mungkin nggak nyambung tapi mungkin bisa membangun logika. Dekat itu kan anggap pendek dan pendek, oh dekat. PR jauh, kok jauh sih? Jauh dari keinginan, kan nggak kepingin ada PR ya, gitu. Oh PR jauh ya, jauh PR gitu. Titik dekat pendek-pendek ya, punctum proximum gitu. Karena nanti setelah ini suka kita pakai dan takutnya kebalik gara-gara PRPP aja, PR jauh gitu ya. Nah, untuk yang tidak normal, ini patokan kita normal. Yang tidak normal ada dua hitungannya. Yang pertama nanti ada namanya miopi atau rabun jauh. Tidak bisa rabun jauh atau susah melihat benda jauh. Berarti nilai PR-nya nanti adalah berhingga gitu ya, berhingga. Nah, gitu. Itu kalau dia miopi, berbeda dengan mata normal. Mata normal tadi dia tak berhingga gitu. Nah, jadi untuk koreksi atau membenarkan penglihatannya maka dipakai lensa negatif. Biasanya penderitanya remaja ya, pasti kita nanyanya kalau kalian nih, kamu minus berapa? Gitu, dia rabun jauh berarti. Kuat lensa koreksinya, kuat lensa itu simbolnya adalah P, power, sama dengan minus 100 per titik jauh. PR tadi ya, jauh dari keinginan. Itu kira-kira untuk miopi. Nah, kemudian satu lagi, karena ada dua yang perlu kita ingat, adalah untuk hipermetrop. Hipermetrop ini adalah rabun dekat. Untuk rabun dekat ini, untuk mengkoreksinya dibutuh lensa positif. Itu biasanya rabun dekat udah lanjut isi ya, kayak bapak misalnya pakai lensa positif ya. Kuat lensanya P sama dengan 100 per SN, jarak baca normal. Kadang-kadang ini bisa 30, bisa 25 seperti yang kita sebutkan tadi, dikurangi dengan 100 per PP. Ya, sekali lagi rabun dekat yang ada PP, rabun jauh yang ada PR. Itu kira-kira hitungannya di mata ya, nggak ada yang rumit, tinggal kita ingat yang dua formula. Apa dulu dia? Rabun jauh ya sudah, kuat lensanya ini. Kemudian apa? Rabun dekat, kuat lensanya ini. Ada satu lagi, hubungan antara kuat lensa dengan fokus lensa. Fokus sama dengan 100 per P jika fokusnya diinginkan dalam sentimeter. Tapi kalau dalam meter tentunya ini satu, itu aja ya. Karena kita banyak berhitung dalam senti, maka kita ingat 100 per P aja. Itu untuk konsep teorinya. Nah, coba kita lihat misalnya soal yang dari buku paket nomor 1 gitu ya. Soal nomor buku paket nomor 1 yang tadi udah dikirim ya. Titik dekat mata 200 cm di muka mata. Agar orang itu dapat melihat pada jarak 25, maka perlu kacamata berkekuatan. Iya. Jadi yang pasti yang nomor 1 itu adalah rabun dekat gitu, karena dia titik dekat. Orang normal titik dekatnya 25, dia 200 gitu. Berarti rabun dekat dengan pendek-pendek titik dekatnya adalah bernilai 200 cm. Maka untuk mengkoreksinya kita hanya butuh rumus yang ini tadi. P sama dengan 100 per
Inginnya normal pada jarak berapa? 25. Berarti nanti S-nya 25, kemudian dikurang 100 per titik dekat mata orang tersebut 200. Ya udah, kita dengan mudah dapat isinya. 100 bagi 25 adalah 4. 100 bagi 200 adalah setengah. Maka jawabannya 3,5 dioptri. Nah, kira-kira seperti itu untuk nomor 1, berarti isinya adalah yang A. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 2. Oke. Untuk nomor 2, titik jauh penglihatan seseorang 100 cm. Oke, jadi yang nomor 2 itu ditentukan titik jauh. Oke, titik jauh yang seperti kita sebutkan tadi, jauh dari keinginan berarti PR namanya ya. PR-nya adalah bernilai 100 cm. Nah, gitu. Nah, orang itu memerlukan kacamata, yang pasti dia adalah negatif, nggak mungkin ABC gitu karena rabun jauh. Tadi dinyatakan P sama dengan min 100 per PR. Berarti min 100 per 100, maka butuh min 1 dioptri. Udah, berarti jawabannya adalah yang edan. Nah, gitu. Jadi kalau kacamata sih nggak terlalu ribet-ribet amat gitu. Kita ambil satu soal lagi tentang kacamata, yaitu soal nomor 3. Oke, muat kayaknya di sini aja. Terus ya. Nah, untuk nomor 3, seorang penderita presbiopi dengan titik dekat 75. Oh, apalagi nih presbiopi gitu ya, di SMP pasti pernah dengar ya. Kalau presbiopi itu adalah matu ya, mata tua, mata yang dua-duanya kena, jauh dekat kena gitu ya. Oh, itu mata tua lanjut usia. Jadi katanya titik dekatnya berarti PP-nya sudah nggak normal 25 cm. Kalau orang normal 25 lagi 75 gitu. Baru membaca ada jarak 25, orang itu harus memakai kacamata. Oh ya, jadi ditanya berapakah kuat lensa kacamatanya. Sekali lagi presbiopi kena dua-duanya. Jadi ya dibantu dengan lensa bifokal. Kalau kita gambarkan lensa, lensa itu kira-kira seperti ini. Yang di atas nanti adalah yang minus, yang di bawah plus gitu. Makanya kalau kakek-kakek atau nenek-nenek baca koran, pasti kepalanya diangkat ke atas gitu ya, supaya dia menggunakan kaca yang bawah untuk melihat dekat gitu. Nah, kalau dia melihat jauh dia pakai kaca yang di atas gitu, kepalanya menunduk. Kira-kira gitu dia biasanya kalau pakai kacamata bifokal atau double. Karena ini ngelihat dekat, maka P yang kita gunakan rumus rabun dekat tadi, yaitu P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP dari si kakek tadi, sama dengan 100 per SN yang diharapkan tetap 25, 100 per PP-nya adalah 75. Udah, segitu aja. Jadi 100 per 25 4, dikurang 100 per 75 bagi 25 adalah 4, bagi 25 3. Ini 12 per 3 dikurang 4, berarti 8 per 3 dioptri. Iya, 8 per 3 berarti 2 sepertiga, isinya adalah yang C. Itulah kira-kira hitungan di mata ya, hanya 2 model aja. Cuma ada Pak, tadi, silahkan deh. 22 per 3. 2 per 3 ya. Oh iya, benar, untung dikoreksi no. Berarti yang A dong ya. Iya, makasih. Iya, 2 per 3. Sip.
Nah, berarti Bapak anggap kacamata kalian udah aman ya, nggak ada terlalu ribet. Kita ke berikutnya adalah ke kaca pembesar atau loop. Iya, kaca pembesar atau loop. Tapi sebelum kita ke soal, Bapak jelasin dulu konsepnya biar nanti mudah memahaminya ya. Baik. Pertama sekali yang harus kita paham banget adalah loop atau kaca pembesar. Tentunya kaca pembesar itu terbuat dari lensa berjenis positif gitu ya. Kok bukan negatif? Kalau lensa negatif, bayangan yang dihasilkan selalu diperkecil. Kita inginkan membesar, namanya juga kaca pembesar. Nah, itu. Yang kedua, bahwa letak benda, selanjutnya letak benda di depan loop, kita sebut namanya S ya. Itu nanti berada antara 0 sampai dengan fokus. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita gambar ilustrasinya, ini adalah kaca pembesar, ini adalah fokusnya. Fokusnya ada kiri kanan. Ketika kita letakkan benda itu, dia berada pada antara lensa dengan fokus. Gitu. Jadi nggak boleh dia diletakkan di kirinya, ini maksudnya di sini udah lebih besar dari fokus, nggak boleh gitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, ketika bendanya ditempatkan di depan, maka bayangan yang dihasilkan itu ya, bayangan yang dihasilkan selalu apa? Di depan lensa, namanya maya. Kemudian tegak, artinya bendanya nggak kebalik gitu ya, baru pasti diperbesar gitu. Kok pasti diperbesar? Lah, namanya juga kaca pembesar gitu. Nah, sebagai ilustrasi, kalau kita letakkan sebuah benda, katakanlah di sini, gini, maka bayangannya nanti bisa kita lihat sinar sejajar sumbu utama ini dibelokkan ke fokus, sinar melalui pusat diteruskan. Ini nggak bakal ketemu nih dua-dua. Itu yang ketemu nanti perpanjangannya. Ini kita panjangkan ke belakang, ini kita panjangkan lagi ke belakang. Oh iya, nimpa sedikit nggak apa-apa ya. Nah, inilah bayangannya. Gitu. Jadi sekali lagi, kenapa disebut maya? Karena di depan lensa. Kenapa disebut tegak? Ini panahnya ke atas, bayangannya juga panahnya ke atas. Kenapa disebut diperbesar? Lah, tadinya segini, sekarang segini, diperbesar. Kira-kira gitu ilustrasinya. Terus mata kita di mana? Mata kita ngamati loop ya adanya di sisi kanan gini. Inilah si mata memandang benda ini, ya ini bendanya dan ini bayangannya. Gitu. Nah, sekali lagi jarak si benda ke lensa itulah yang kita sebut namanya adalah S. Posisinya tadi yang tadi kita sebutkan harus berada di antara 0 dan F. Itu kira-kira. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah pembesaran ya. Jadi pembesaran itu ada dua jenis ya, pembesaran ada dua jenis. Selanjutnya pembesaran ini ada namanya adalah pembesaran linier. Ada lagi pembesaran anguler. Anguler itu nama lainnya sudut, linier itu nama lainnya lurus ya. Nah, kalau linier itu M sama aja sih nilainya. M itu di SMP dulu kan ada M itu adalah S aksen per S. S aksen itu bayangan, atau boleh juga perbandingan H aksen per H gitu. Itu kalau dia linier gitu ya. Nah, sementara S aksen adalah bayangan, bisa kita hitung pakai rumus S kali F per S kurang F. Setelah disamakan penyebutnya disederhanakan bentuk seperti ini.
Itu tadi kalau kita bicara pembesaran linier. Kalau kita bicara pembesaran anguler atau sudut, maka nanti ini ada tiga kategori sih sebenarnya, cuma yang paling penting dua, yang paling sering gitu ya. Yang pertama itu berdasarkan pakai pengamatan mata, maksudnya. Pertama disebut namanya keadaan mata dalam koakomodasi maksimum. Apaan sih akomodasi maksimum itu? Kemampuan mata untuk menebal memipih disebut akomodasi. Kalau dia maksimum berarti mata kita benar-benar maksimal mengamati. Mungkin identik dengan mata melotot gitu ya. Dia maksimum pada saat itu mata kita. Maka di sini pembesarannya kita simbolkan adalah gamma. M juga boleh sih sebenarnya, tapi supaya berbeda kita buat namanya gamma. Itu adalah SN bagi fokus loop ditambah 1. Itu kalau dia maksimum. Nah gitu. Kemudian yang kedua dia adalah akomodasi minimum. Itu ya. Kalau dia akomodasi minimum atau tidak berakomodasi, istilahnya ya, tidak akomodasi, maka nanti bedanya dengan rumus ini nggak pakai tambah 1. Berarti gamma adalah SN per F. Itu kira-kira membedakan besaran atau rumus untuk akomodasi maksimum sama tidak berakomodasi. Lantas yang juga sangat penting kalian ingat, kenapa dan apa yang terjadi dengan akomodasi itu atau bagaimana terjadi? Itu nanti kejadiannya bayangan yang dihasilkan disebut S-aksen sama dengan maya, berarti minus. Kemudian jaraknya tepat pada jarak baca normal orang tersebut, jadi minus PP atau SN. Itu kira-kira ini disconnect ya, kenapa sih? Koneksi lus, tunggu sebentar, disconnect, connecting lagi. Come on. Halo, tes. Tadi keputus dek jaringannya. Udah kedengaran lagi kah suara Bapak atau? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Oke. Jadi Bapak ulang tadi yang keputus tadi. Apa yang penting dengan akomodasi maksimum? Bayangan atau S-aksen ini tadi bayangan sama dengan tepat jarak baca normal tersebut atau PP-nya. Itu kalau akomodasi maksimum. Baru tahu nggak sih berapa jarak benda di depan loop atau S? Tahu, pakai rumus apa? Yaitu yang di atas ini. Cuma kalau ini jika ditanya S-aksen, kalau ditanya S sama aja, S kali F per S kurang F, tapi aksennya ada di sebelah kanan. Gitu. Jadi ketika disebut akomodasi maksimum berapa jauh diletakkan katanya, maka kita cukup pakai rumus ini dengan menggantikan bayangannya sama dengan minus PP. Kenapa minus? Kan tadi katanya bayangannya selalu maya. Maya itu berarti selalu S-aksennya digunakan adalah negatif. Oh, itu yang paling penting di akomodasi maksimum. Lantas kalau tak akomodasi gimana? Nah, kalau ini bayangan yang dihasilkannya sama dengan dijauh tak hingga gitu. Nah, karena bayangan jauh tak hingga, maka bendanya harus tepat diletakkan di fokus. Gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan di awal Bapak jelaskan di mana bendanya diletakkan. Bapak review lagi. Tadi di sini letak benda harus berada antara 0 sampai fokus. 0 sampai fokus. Nah, kapan diletakkan di fokus? Nah, itu tadi yang baru kita jelaskan.
Letakkan S sama dengan fokus bila dia tak akomodasi. Kalau dia maksimum, maka S-nya harus dihitung S aksen kali F per S aksen kurang F. Atau dengan kata lain, pada saat itu dipastikan S-nya lebih kecil dari fokus. Nah, inilah hal penting yang harus kita pahami dengan loop di konsepnya. Selanjutnya ya, supaya lebih mapan, kita coba bahas misalnya soal nomor 8. Oke. Iya. Nah, untuk soal nomor 8, sebuah lensa berjarak fokus 5 cm digunakan sebagai loop. Nah, gitu. Jadi cerita tentang loop dengan fokusnya adalah 5 cm. Lanjut. Jika mata normal menggunakan loop tersebut berakomodasi maksimum. Oke, disebutnya akomodasi maksimum gitu. Nanyanya apa? Pembesaran anguler loop tersebut, berapa gamanya gitu. Udah deh, tadi sudah kita tunjukkan. Untuk akomodasi maksimum, maka dia pakai tambah 1 ya. Jadi gamma adalah Sn bagi fokus tambah 1. Nah, Sn nya berapa? Karena nggak disebutkan, kita ambil angka 25. Fokusnya 5 tambah 1. 5 tambah 1 ya 6. Gitu. Jadi jawabannya adalah 6 kali magnified, diperbesar ya. Itu nomor 8. Nah, kita lihat soal berikutnya. Kita ambil yang loop dulu ya. Oke, ini mikroskop double loop seolah-olah ya. Teropong, titik jauh, Pak Umar, dioptri, loop. Nih. Kok sama lagi? Orang tersebut normal. Ya udah, soal berikutnya Bapak buat aja yang soal nomor 8, tetapi kita tambahi pertanyaannya ya, dari nomor 8. Yang ditanya misalnya gini, berapa jauh letak benda ya. Dari nomor 8 ditanya berapakah S atau letak benda jika pengamatan tadi adalah akomodasi maksimum seperti yang disebutkan. Nah, gitu. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan ketika pengamatannya akomodasi maksimum, maka S aksen wajib sama dengan minus jarak baca normal. Kok ada minusnya? Karena maya. Berarti S aksennya adalah minus 25 cm. Itu S aksen. Fokus loopnya tadi 5 cm. Nah, yang ditanya adalah berapa S-nya. Ada dua cara. Cara pertama kita pakai rumus biasa aja, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Cara kedua biar lebih simple, karena ini nanti repot jungkir balik hitungnya lagi, yaitu rumus turunan tadi yang akan jika diturunkan bentuknya begini. S sama dengan S aksen kali F dibagi dengan S aksen kurang F. Gitu. Jadi kalau ini juga sama ya, cuma agak panjang hitungnya. Kalau ini tinggal masukin angka. Coba kita gantikan angkanya. S aksennya wajib minus 25. Kok kan akomodasi maksimum. Fokusnya tadi 5 dibagi dengan S aksennya min 25 dikurang 5. Kira-kira gitu. Berarti kalau kita teruskan ini, minus 25 kali 5 adalah minus 25 kali 5 per minus 25 kurang 5 adalah minus 30.
Minus dengan minus coret, sederhanakan di atas, bagi 5 25, bagi 5 adalah 6. Oh, berarti bendanya harus diletakkan, S harus diletakkan sejauh 25/6. Kalau kita buat dalam format pecahan dapat 4 sisa 1 ya, 4/6.